Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diperkenankan untuk berkumpul di ruang aula pada pagi hari ini dengan keadaan sehat dan dengan keadaan sedang menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Cesha Cinta Laura dari kelas 87. Hari ini saya akan ceramah sedikit tentang puasa di bulan suci Ramadan dan tentang salat tarawih. Jadi, kalian tahu nggak nih apa itu puasa? Puasa adalah menahan makan dan minum dan segala aktivitas yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi itu adalah yang dimaksud dengan puasa. Kita diwajibkan untuk berpuasa karena sudah difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, itu arti dari surat Al-Baqarah ayat 183. Jadi di bulan puasa kita harus melaksanakan amalan-amalan yang jika kita kerjakan kita akan mendapatkan ganjaran yang berlipat-lipat pahala. Apa saja sih contohnya? Yang pertama, memperbanyak tadarus Al-Quran. Yang kedua, memperbanyak doa kebaikan. Yang ketiga, memperbanyak sholat malam. Dan terakhir, memperbanyak sedekah. Itu adalah amalan-amalan yang jika kita kerjakan kita akan mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita mengerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga loh, kalian harus tahu kalau dalam berpuasa itu ada hal-hal yang membatalkan puasa. Contohnya seperti makan dan minum. Tentu saja jika kita sedang berpuasa kita tidak boleh makan dan minum. Yang kedua, haid dan nifas. Jika ada seseorang perempuan yang haid dan nifas, mereka tidak diwajibkan untuk berpuasa karena di dalam dirinya masih terdapat hadas besar. Yang ketiga, gila atau hilang akal. Dan yang terakhir, merokok. Itu adalah hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Nah, jadi ada juga nih jika ada orang yang boleh tidak melakukan puasa. Contohnya yang pertama, orang yang sedang sakit, jika ia berpuasa sakitnya akan semakin parah. Yang kedua, orang yang sedang pergi perjalanan jauh atau musafir. Yang ketiga, orang yang sudah tua renta dan tidak sanggup untuk berpuasa. Dan yang terakhir, ibu menyusui dan orang hamil. Nah, dan ada juga nih, ada yang tahu nggak nih hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa itu? Yang pertama, menyegerakan berbuka. Yang kedua, berbuka dengan kurma atau ya dengan yang manis-manis. Yang ketiga, bangun tengah malam untuk sahur agar meningkatkan kekuatan. Dan yang terakhir, mengakhiri sahur kira-kira 10 menit sebelum subuh. Dan jika kan kita puasa 1 bulan penuh nih, terus habis itu apa sih dari kita berpuasa 1 bulan penuh? Yang pertama, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya dengan cara kita berpuasa. Yang kedua, membentuk pribadi yang bertakwa. Dan yang ketiga, menumbuhkan rasa kepedulian terhadap fakir miskin dan terhadap orang yang kesusahan. Dan yang terakhir, jasmani dan rohani. Oke, cukup segitu aja ceramah tentang berpuasa. Kita lanjutkan tentang salat tarawih. Nah, yang terakhir adalah tentang salat tarawih. Jadi, setelah kita berpuasa atau berbuka puasa, kita harus melaksanakan salat tarawih. Apa sih salat tarawih itu? Salat tarawih adalah salat yang dilaksanakan khusus pada bulan suci Ramadan yang dilaksanakan setelah habis salat Isya. Berapa sih jumlah salat tarawih itu? Jumlah salat tarawih adalah 8 rakaat dan biasanya 20 rakaat dan ditambah salat witir 3 rakaat. Nah, niat salat tarawih itu adalah usolli sunatan tarawih rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Artinya, saja aku sembahyang salat tarawih 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Nah, jadi kita kan salat tarawih, pasti di dalam salat tarawih itu ada hikmahnya ya teman-teman. Apa aja sih hikmahnya? Yang pertama adalah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua adalah pahalanya sama seperti kita melaksanakan sholat qiyamul lail semalaman. Dan yang ketiga adalah menumbuhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oke, cukup segitu aja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan atau kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.